Di desa Lembayung, yang letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, terletak di lereng hutan yang lebat, dengan udara dingin yang menusuk tulang. Desa ini terkenal karena ketenangannya. Dan bahkan suara jangkrik pun, sampai terdengar seperti nyanyian pengantar tidur. Tapi sejak awal Juli, suasana damai itu berubah. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara dingin terasa jadi lebih berat. Angin yang biasanya sepoi-sepoi, kini berbisik aneh seperti menyampaikan sesuatu. Dan, tepat pukul 12 malam, sebuah suara memecah kesunyian di malam itu. Dentang, 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 3 kali. Pelan, namun jelas, suara itu berasal dari balai desa, tepatnya dari lonceng tua yang sudah berkarat dan dibiarkan tergantung, tanpa disentuh, sejak puluhan tahun lalu. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membunyikannya, karena, bagi warga Lembayung, lonceng itu bukan alat biasa. Itu pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Awalnya, warga mengira itu hanya suara ilusi, mungkin angin, tapi malam kedua, suara itu muncul lagi. Dan malam ketiga, semua warga sudah tidak bisa tidur. Mereka berkerumun di rumah masing-masing, saling berbisik, mengurung diri, dan menyalakan dupa atau minyak wangi. Mereka tahu, sesuatu telah kembali. Pak Lurawarto, lelaki tua yang disegani, merasa ini tak bisa didiamkan. Ia lalu memanggil orang-orang tua yang dulu pernah mengalami kejadian serupa. Mereka berkumpul malam itu di pendopo kecil dekat balai desa. Tempat itu sunyi, hanya lampu minyak yang menyala, menciptakan bayangan aneh di tembok kayu yang sudah rapuh. Di antara yang hadir adalah Mbah Sarjo, mantan dukun desa yang dulu terkenal bisa melihat. Mbah Tun, juru kunci Sendang Wuluh, tempat paling angker di desa. Pak Raji, bekas kepala dusun yang pernah hampir kehilangan anaknya karena makhluk gaib. Mereka duduk melingkar, masing-masing memegang cangkir teh yang sudah tak lagi hangat. Kalau ini benar-benar tanda itu, bisik Mbah Sarjo sambil melirik ke arah luar pendopo. Berarti dia kembali. Siapa? Tanya Pak Lurah dengan wajah tegang. Mbah Sarjo menelan ludahnya perlahan. Suaranya berubah berat, seolah menggali kenangan yang ingin ia kubur selamanya. Sosok yang dulu dikurung di pohon sendang. Sosok yang diikat janji oleh para tetua agar tak lagi menampakkan diri. Tapi janji itu mungkin telah dilanggar. Semua yang duduk di situ saling berpandangan. Hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang mengalun. Masih ingat perjanjian darah itu? Tanya Mbah Tun tiba-tiba. Waktu itu, ada yang dikorbankan. Bukan sembarang orang, tapi keturunan langsung dari garis pelanggar. Pak Lurah menunduk. Ia tahu cerita itu. Tapi, ia tak pernah percaya. Sampai detik itu. Sampai lonceng yang sudah berpuluh tahun tak bersuara, tiba-tiba berbunyi sendiri. Dan yang paling menakutkan, lonceng itu tidak akan bunyi kecuali jika makhluk itu sudah bebas dari ikatannya. Lonceng itu, penandanya. Dulu, juga begitu. 3 malam berturut-turut, sebelum seorang anak kecil ditemukan menggantung di pohon tanpa sebab. Bisik Pak Raji pelan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Pak Lurah. Wajahnya cemas. Kita harus mencegah hal yang sama terjadi lagi. Mbah Sarjo memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Tak bisa dicegah. Kita hanya bisa bersiap. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang, lampu minyak berkedip, lalu padam. Suara dentang terdengar lagi, meskipun sekarang belum tengah malam. Dentang, semua terdiam. Dentang, langkah kaki terdengar dari arah luar. Dentang, seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Mbah Sarjo menggenggam tasbih tuanya. Pak Raji berdiri sambil mengacungkan tongkat. Pak Lurah menahan napas. Mereka tahu, apapun yang mereka takutkan selama ini sudah di ambang pintu. Dan, ketika suara langkah itu berhenti tepat di depan pendopo, tak ada yang berani menoleh ke arah luar. Tapi suara itu berbicara, pelan, lirih, menyayat. Kalian melupakan janjimu. Sekarang, aku menagihnya.
Hujan turun deras malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan, seluruh alam pun ikut resah. Desa Lembayung seolah diselimuti kabut ketakutan yang tak kasat mata. Setelah pertemuan rahasia di pendopo, Pak Lurah Warto memutuskan untuk diam. Tak ingin desas-desus tentang sosok yang kembali menyebar ke seluruh warga. Namun semuanya mulai berubah malam keempat. Tepat pukul 12, suara lonceng kembali terdengar. Tapi kali ini, tidak hanya satu kali. 3 kali berturut-turut, bunyi yang menggema seperti jeritan, menusuk gendang telinga siapapun yang terjaga. Di rumah-rumah, warga mulai terbangun dalam kecemasan. Anjing-anjing menggonggong ke arah utara desa, ke arah pohon sendang yang keramat. Di rumah Pak Lurah, istri dan anak perempuannya ketakutan. Lantaran Pak Lurah bersikeras menyimpan rahasia, mereka hanya bisa menduga. Malam itu, Warto tidak bisa tidur. Wajah Mbah Sarjo terus terbayang terutama kata terakhirnya. Janji itu mungkin telah dilanggar. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Dika datang ke rumah Pak Lurah. Dika adalah mahasiswa antropologi yang sedang melakukan penelitian budaya. Ia tinggal sementara di rumah pamannya yang masih warga desa. Dika mendengar suara lonceng dan merasa ini bukan sekadar hal mistis. Pak Lurah, saya izin menyelidiki pohon sendang. Saya rasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Pak Lurah menatapnya dalam-dalam. Nak Dika, kau belum tahu apa yang pernah terjadi di tempat itu. Ini bukan urusan yang bisa dijelaskan lewat buku atau logika. Tapi kalau kau tetap nekat, kau harus tahu risikonya. Dika mengangguk. Saya akan berhati-hati. Malamnya, Dika benar-benar menuju ke pohon sendang. Ia membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Tapi ia tidak sendiri. Ternyata Mbah Sarjo diam-diam ikut mengawasinya dari kejauhan. Pohon sendang berdiri di tepi jurang kecil yang dipenuhi ilalang. Pohonnya besar, batangnya retak di beberapa sisi. Dan di salah satu cabangnya terdapat bekas ikatan kain merah yang sudah lapuk. Udara di sekitar situ lebih dingin dari tempat lain. Saat Dika menyalakan kamera dan mulai merekam, terdengar suara lirih, seperti tangis perempuan dari balik pohon. Dika mencoba mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Ia tak bisa melangkah. Senter di tangannya redup. Kamera mati, rekaman berhenti. Di belakangnya, angin bertiup kuat, seperti ada yang lewat, tapi tak terlihat apapun. Mbah Sarjo yang memperhatikan dari balik semak, langsung menarik Dika kembali. Mereka berlari turun, napas tersengal, dan baru berhenti setelah tiba di rumah Pak Lurah. Dia sudah bangun, gumam Mbah Sarjo, sambil memandang langit yang kini tak ada bulan, dan dia marah. Keesokan harinya, desa geger. Seorang warga bernama Bu Sarti ditemukan tewas di ladangnya. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun anehnya, tak ada luka di tubuhnya. Di tanah dekat mayatnya, ditemukan jejak kaki kecil, seperti kaki anak-anak, namun hanya 3 jari. Pak Lurah tak bisa diam lagi. Janji itu memang telah dilanggar. Kita semua telah lalai, katanya di depan para tetua desa. Semua orang terdiam. Ada ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. Karena dulu, janji itu dibuat dengan darah, dan sekarang, darah harus dibayar kembali. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit mendung tapi tak turun hujan. Desa Lembayung seakan dicekam oleh keheningan yang ganjil. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam. Hanya desir angin yang menabrak dinding rumah dan dedaunan kering yang berjatuhan di jalanan. Pukul 12 malam pun kembali datang. Dan, seperti malam-malam sebelumnya, lonceng tua itu kembali berdentang. Tapi malam ini, dentang lonceng terdengar berbeda. Seperti lebih berat, lebih dalam, seperti berasal dari dasar bumi. Seolah sesuatu atau seseorang ikut membunyikannya dari balik dunia lain. Di rumahnya,
Pak Lurah Warto terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi buruk suara tangisan anak kecil dari dalam pohon, diselingi dengan tawa wanita tua yang tak terlihat wajahnya. Suara itu memanggil-manggil namanya. Ia terbangun dengan jantung berdebar, lalu terdengar dentang lonceng itu. 3 kali, pelan, berat, menyeramkan. Sementara itu Darto, pemuda desa yang sejak kecil penasaran dengan kisah pohon sendang, diam-diam pergi membawa senter dan kamera ke lokasi pohon itu. Ia ingin merekam kejadian malam ini, tapi ketika sampai di depan pohon besar yang terletak di ujung desa itu, semua alatnya mati. Kamera mati, senter mati, bahkan ponselnya mati. Tapi suara itu tetap terdengar. Dari dalam batang pohon, Darto 2LOOOONG. Suara itu begitu lemah, seperti rintihan dari seseorang yang sekarat. Tapi juga terasa bukan suara manusia. Darto yang penasaran mencoba mendekat. Pohon itu, meski sudah tua dan berlumut, kini terlihat seperti bernapas. Permukaannya bergerak naik turun. Daun dari sela kulit kayu yang mengelupas, tampak seperti ada mata mengintip keluar. Namun tanah di sekitarnya terasa goyah, seperti bergetar pelan. Tanpa sempat berpikir, ia lari terbirit-birit kembali ke rumahnya. Tapi tak jauh dari sana, ia menabrak sosok seorang wanita, berdiri di tengah jalan. "Jangan kembali ke sana. Kau sudah melihat apa yang seharusnya tidak boleh dilihat," ucap wanita itu dengan suara berat. Wajahnya tertutup rambut panjang basah. Tubuhnya tampak seperti berlumur tanah, dan dari kakinya menetes air hitam. Darto jatuh dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, ia ditemukan oleh warga dalam kondisi demam tinggi dan tak sadarkan diri. Badannya kotor dan bibirnya menggumam kata-kata tak jelas. "Tolong, dia dalam pohon, jangan buka, jangan langgar." Pak Lurah mendengar kabar itu dan langsung mendatangi rumah Darto. Tapi begitu masuk, Darto mendadak bangun dan menunjuk wajah Pak Lurah dengan mata melotot. "Kau yang langgar janjinya, kau tahu siapa yang dikurung, tapi kau biarkan ia bangkit." Semua orang di dalam ruangan membeku, termasuk Pak Lurah, yang wajahnya mendadak pucat. "Siapa yang dikurung, Pak?" tanya Pak Harto, tetua lain yang ikut hadir. Pak Lurah tidak menjawab. Ia berjalan keluar, wajahnya penuh ketakutan, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Harusnya aku bakar pohon itu sejak dulu. Harusnya aku tidak diam saja." Dia benar-benar kembali. Angin malam di desa Lembayung mendadak menggila. Pohon-pohon saling bergesekan, menciptakan suara gemeretak seperti tulang yang patah. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi jalan setapak menuju pohon sendang pohon tua, yang konon menjadi tempat dikurungnya sosok itu. Di tengah kabut itu, Ardi, Lurah Warto, dan 2 pemuda desa, Fadil dan Banyu, melangkah pelan dengan membawa obor. Cahaya kuning temaram dari obor hanya sanggup menembus sejengkal kabut, membuat bayangan mereka seperti bergerak sendiri. Setiap langkah terasa berat. Suara burung malam dan serangga lenyap sepenuhnya. Desa seperti tercekik oleh keheningan yang tak wajar. "Lonceng tidak berbunyi tadi malam," gumam Banyu lirih. "Tapi justru itu yang bikin aku makin gak tenang, karena itu berarti dia sudah tidak memperingatkan," jawab Mbah Sarjo dengan suara serak. "Kalau tidak ada peringatan, bisa jadi sosok itu sudah bebas." Setibanya di pohon sendang, mereka berdiri mematung. Pohon besar itu tampak lebih gelap dari malam itu sendiri. Akar-akarnya menjulur seperti tangan yang menggeliat, dan ada bekas anyaman janur serta batu sesajen yang sudah hancur. Tapi yang membuat mereka terpaku adalah bekas ikatan kain mori yang dulunya membelit batang pohon, kini sudah putus. Tidak seperti lapuk karena waktu, tapi seperti digigit atau disobek paksa. Ardi menelan ludah. Ini artinya dia sudah tidak terkurung. Mbah Sarjo mengangguk pelan, wajahnya menegang. Ada sesuatu yang membuka segel ini.
entah disengaja atau tidak. Kita sudah membangunkannya. Lurah Warto melangkah mendekat. Ia memeriksa tanah di bawah pohon. Ada bekas telapak kaki, bukan telapak kaki manusia biasa, panjang dan dalam. Jari-jarinya seperti cakar. Mereka semua mundur perlahan. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, terdengar suara lirih dari balik kabut. Seorang perempuan menangis, selalu tertawa. Tangisnya seperti dari seorang anak kecil, tapi tawanya seperti suara wanita tua yang tercekat amarah. Fadil menoleh cepat. Ada orang, bisiknya. Tapi saat dia arahkan obor, tak ada siapa-siapa. Suara itu berpindah, tiba-tiba terdengar dari arah yang berlawanan. Ardi menggigil. Dia main-main dengan kita. Dan benar saja, tiba-tiba semua obor padam bersamaan. Gelap mutlak menyelimuti mereka. Lurah Warto panik dan memanggil nama satu persatu. Namun yang menjawab hanya suara tangis, bukan tangis manusia. Lalu dari kegelapan, muncul cahaya kehijauan samar, bukan dari api, tapi seperti kabut yang bersinar. Di tengah cahaya itu, sesosok perempuan perlahan menampakkan diri. Tubuhnya menjuntai seperti tak menyentuh tanah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan di ujung rambutnya ada tetesan darah. Pakaiannya compang-camping seperti habis dikubur. Mbah Sarjo berlutut. Ampunilah kami tak tahu siapa yang membuka segel itu. Tapi perempuan itu tidak bicara. Ia hanya melayang pelan ke arah mereka. Saat Lurah Warto mengangkat tangannya untuk menahan, tubuhnya mendadak terpental dan menabrak akar pohon. Dadanya sesak, seperti dipukul sesuatu yang tak kasat mata. Ardi menarik Mbah Sarjo dan Fadil. Lari, sekarang! Tapi suara langkah kaki mereka seakan tertahan. Mereka ingin lari, tapi tubuh mereka seperti diseret oleh angin dari arah berlawanan. Suara lonceng tua dari balai desa tiba-tiba terdengar nyaring. Padahal mereka jauh dari sana. Ding ding ding, 3 kali, dan tiba-tiba, sosok perempuan itu lenyap secepat kemunculannya. Obor kembali menyala sendiri. Lurah Warto batuk dan bangun perlahan, wajahnya pucat pasi. Dia tidak ingin membunuh kita, katanya dengan suara gemetar. Dia ingin kita tahu bahwa waktu kita tidak banyak. Mbah Sarjo menatap pohon sendang yang kini mulai mengeluarkan darah dari celah batangnya. Bukan cuma dia yang bangkit, katanya pelan. Yang dikurung bukan satu. Semua mata saling berpandangan dengan wajah ngeri. Kita harus pulang, kata Ardi. Tapi setelah ini, kita harus siap, karena desa ini sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka berjalan pulang dalam diam. Tapi di balik kabut, ada yang mengintai. Sosok lain dengan mata merah menyala, menunggu giliran untuk muncul. Angin malam menyusup lewat sela-sela rumah warga yang tertutup rapat. Desa Lembayung seperti menahan napasnya. Warga memilih bersembunyi. Sebagian besar memilih berkumpul dalam rumah keluarga, saling merapat, sambil memanjatkan doa dalam hati. Lonceng tua belum berbunyi, namun waktu sudah mendekati tengah malam. Di balai desa Pak Lurah Warto, Mbah Sarjo, dan 2 pemuda Raka dan Jatmiko bersiap. Di depan mereka terbentang kain putih panjang, bunga 7 rupa, dupa yang menyala, dan kendi berisi air dari mata air sendang kuning. Ini malam penentuan, ucap Mbah Sarjo pelan. Kalau kita gagal mengikatnya kembali, desa ini takkan sama lagi. Jatmiko menggenggam keris pusaka peninggalan ayahnya yang pernah menjadi kepala desa. Raka membawa kitab tua peninggalan leluhurnya yang memuat tata cara pemanggilan dan penguncian makhluk penjaga perbatasan dunia gaib. Mbah Sarjo berdiri di tengah sebagai pemimpin ritual. Pak Lurah berdiri memegang salib dan sajadah, menunjukkan bahwa semua kepercayaan di desa itu ikut menyatu demi satu tujuan, menghentikan kutukan yang kembali. Tepat pukul 12 malam, lonceng tua itu kembali berdentang dengan sendirinya. G-O-N-N-G-G-G. Dentang itu menggema. Dari arah hutan di belakang balai desa, suara jeritan terdengar.
Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, tapi jeritan, penuh dendam dan derita, seperti ratusan jiwa menangis bersamaan. "Dia datang!" teriak Raka. Kabut tebal muncul dari arah barat. Aneh, kabut itu berwarna merah, seperti darah. Dari kabut itu, sosok hitam tinggi besar perlahan terlihat. Rambutnya panjang sampai tanah, tubuhnya dibalut kain kafan kotor, dan matanya menyala, merah menyala. Tangannya menggenggam kepala rusa yang masih meneteskan darah. Ia berjalan perlahan menuju balai desa. "Arwah yang dikurung telah bebas sepenuhnya," bisik Mbah Sarjo. Tanpa basa-basi, Mbah Sarjo mulai merapal mantra. Raka membuka kitabnya, membaca halaman yang berisi doa pengunci. Jatmiko menusukkan kerisnya ke tanah, lalu menancapkannya tepat di bawah lonceng tua. Sosok itu menghentikan langkah. Ia berdiri diam, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu bukan seperti manusia, serak, dalam, dan bergema sampai ke dalam perut. "Kalian melanggar janji. Kalian menyalakan kembali loncengnya." Pak Lurah gemetar, namun ia berteriak, "Kami ingin memperbaiki kesalahan leluhur kami. Kami ingin mengakhiri ini demi desa kami." Sosok itu melayang ke udara. Angin menderu. At the balai desa terangkat, Ginting berterbangan. At dupa mati. Raka hampir terlempar kalau saja Jatmiko tidak menahannya. Mbah Sarjo menggigit jempolnya sendiri. Dengan darahnya, ia menggambar simbol kuno di tanah. "Cepat, ucapkan mantranya." Raka membaca dengan suara bergetar. "Orok sing ditinggal, kaula sing dipasang, kauruh lawas bali, aku mengunci jenengmu. R.A. Hawan." Sosok itu meraung, suara jeritannya memekakkan telinga. Tiba-tiba, tanah di sekitar balai desa retak. Dari dalam tanah, muncul akar-akar pohon sendang, menjulur dan menjerat tubuh makhluk itu. Mbah Sarjo membacakan doa, sambil memukul kendi air ke arah makhluk tersebut. Air dari sendang kuning membakar tubuhnya. Ia berteriak, melolong. Suaranya seperti petir yang menghantam bumi. Raka melanjutkan doa terakhir. "Dengan janji baru, kami kembalikan engkau pada tempat asalmu. Dikurung, dikunci, dilupakan, sampai dunia selesai." Tiba-tiba petir menyambar dari langit, menghantam lonceng tua. Lonceng itu hancur berkeping-keping. Sosok tinggi besar itu menjerit, terisak, lalu meledak menjadi debu hitam yang terserap ke tanah. Semuanya hening. Benar-benar hening. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Keesokan harinya, matahari bersinar untuk pertama kalinya dalam seminggu. Kabut menghilang. Warga kembali keluar rumah. Tak ada lagi suara lonceng. Tak ada lagi bisikan. Dan tak ada lagi sosok hitam dari pohon sendang. Pak Lurah memutuskan untuk membangun tugu kecil dari batu di bekas tempat lonceng. Bertuliskan, "Jangan pernah membangunkan yang telah dikunci. Karena tak semua yang lama bisa dilupakan." Beberapa bulan kemudian, desa Lembayung kembali tenang. Tapi, sesekali, di tengah malam, terdengar suara samar dari arah hutan. Suara seperti rantai diseret, atau hanya suara angin. Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, lonceng itu takkan berbunyi lagi, kecuali jika janji kembali dilanggar.